Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Welcome back to my channel. Oke, kali ini aku dan rombongan teman-teman suka-suka akan mengajak kalian tur Yogyakarta. Gas. Tujuan kita ke Yogyakarta yang pertama ke Tur Lava Merapi. Kita nanti akan seru-seruan naik jeep. Dan kedua, wisata yang lagi viral yaitu Obelix. Pastikan tonton sampai selesai ya guys. Let's go. Oke guys, dari kota Semarang ke Yogyakarta, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, membutuhkan waktu perjalanan sekitar 4 jam. Oke guys, sebelum kita berangkat kita harus briefing dulu ya. Pakai selama perjalanan. Gas, kayak semua? Gas. Terus kemudian, ntar kalau di manuver di Kalikuning, itu di belakang yang besi kayak golpal itu namanya besi roll bar, itu fungsinya untuk pegangan. Oke. Soalnya kalau di Kalikuning biasanya agak ekstrim, pegangan yang kuat, jangan sampai muka kita kebentur sama besi roll bar seperti itu. Oke, tujuan awal kita ke Tur Lava Merapi. Nanti kita seru-seruan naik jeep dan ada 4 trek yang dituju. Pertama ke Museum Sisa Hartaku, kedua Lotswalk Park, ketiga Bunker Kali Adem, dan terakhir manuver akhir Kali Kuning. Oke guys, ini sedang on the way to Drill Jakarta. Oke, yang pertama kita akan mengunjungi ke Museum Sisa Hartaku. Adalah sebuah museum ini dikategorikan sebagai museum budaya dan seni. Merupakan destinasi wisata populer dan sering dikunjungi oleh mereka yang tertarik dengan sejarah dan budaya. Museum ini terkenal dengan koleksi uniknya yang terdiri dari sisa-sisa barang yang sudah rusak akibat erupsi Merapi, termasuk motor tua, rangka hewan, dan foto-foto lama. Oke, udah sampai di Museum Sisa Harta. Ingin tahu lebih lanjut tentang Museum Sisa Hartaku? Oke, simak dan tonton sampai akhir ya. Sudah berjarak kurang lebih 7 kilo dari puncak Merapi nggih. Untuk Merapinya itu arah sana, tapi karena banyak pohon-pohon jadi nggak kelihatan. Mudah-mudahan nanti di lokasi yang ketiga atau bunker. Di sini kita sudah berada di rumah Bapak Kimin dan Ibu Ati. Untuk beliaunya yang ada di warung sini, pemiliknya. Jadi guys, barang yang ada di museum ini dikumpulkan dari perkampungan sekitar, bukan hanya dari rumah ini saja. Nah guys, yang ada di foto sebelah kiri itu ada foto Tugu Jogja. Diambil waktu kejadian erupsi 2010 yang berjarak 25 km lebih. Waktu kejadian pasir dan abunya sampai ke Tugu Jogja. Kalau ini tulang sapi, ini tulang beneran. Jadi waktu kejadian memang kurang lebih ada 2000 sapi yang mati. Karena waktu kejadian itu untuk di sini kan mayoritas peternak sapi perah gitu. Jadi waktu kejadian itu untuk di pengungsian itu tidak ada kandangnya gitu. Jadi waktu kejadian memang nggak dibawa turun. Jadi ada yang mau ditanyakan? Udah dijawab kok. Oh, udah. Ini ada foto rekaman ini kurang lebih jam 00:05. Wedus gitu, belum coba gitu. Iya. Nah, akhirnya untuk warga sini sering menyebutnya wedus gembel. Kalau lava pijar yang merah ini. Jadi yang memang luncuran dari puncak. Tapi setelah dingin untuk lava pijar itu berupa material batu dan pasir. Guys, bagi kalian yang sensitif atau indigo, pasti kalian bisa merasakan betapa mencengkam, mengerikan, dan kesedihan yang dirasakan waktu itu. Karena untuk proses evakuasinya itu juga harus mendatangkan alat berat dan kurang lebih itu 2 hari. Jadi untuk karena kondisi di dalam panas mungkin nggak ada oksigen, walaupun dulu ada tabung oksigen tapi tidak
Museum Mini Sisa Hartaku, juga dikenal sebagai The House of Memory, adalah sebuah museum mini yang terletak di Dusun Kepung, Desa Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Nah ini karena mungkin shock jadi loncat-loncat akhirnya mati. Yang ini yang sudah membusuk karena nggak bisa diangkat untuk dikubur, akhirnya dibakar supaya tidak menimbulkan bau dan penyakit. Ini waktu kejadian. Kalau yang tadi kita lewat, mungkin beberapa driver sudah menjelaskan ada makam massal. Makamnya seperti ini. Jadi di sini ada 21 orang yang dimakamkan di sana. Dulu digalinya pakai alat berat. Jadi digali pakai alat berat, terus dimakamkan 21 orang itu secara bareng. Dan sampai sekarang itu masih ada 2 orang yang belum diketahui namanya. Jadi untuk di sana itu dikasih nama Mr. X untuk di desanya. Museum Mini Sisa Hartaku awalnya merupakan rumah dari Bapak Srianto yang selamat dari erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Setelah erupsi, Bapak Srianto memutuskan untuk mengumpulkan sisa-sisa barang-barang yang selamat dari rumahnya dan memajangnya di museum mini yang ia dirikan. Oke guys, kita lanjut ke rumah sebelahnya. Jadi guys, pemilik rumah ini Bapak Kimin, beliau adalah seorang seniman. Ya, berarti nanti ada lagi. Betapa mencekamnya. Bener sih. Hey, kita sudah sampai di Museum Sisa Hartaku. Yang ini kayak tokoh pewayangan Ki Semar, yang ini mirip retro. Jadi untuk foto-foto ini memang asli, jadi nggak diedit, nggak. Ini waktu erupsi yang 2010. Oh bentuk. Awalnya bentuknya kok ya? Tanda-tanda. Bentuknya kayak smart. Pertanda apa gitu sebelum erupsi. Sebelum terjadi. Kalau tanda-tandanya gini, cuma kayak gemuruh-gemuruh tuh sering ada luncuran aja mas. Tapi kan kalau dulu kan belum secanggih sekarang. Kalau dulu kan Mbah Marijan masih ada, jadi tugas dari juru kunci kan memberi peringatan dengan ilmu titen atau ilmu yang biasaan. Seumpama kok nggak ada apa-apa, tiba-tiba monyet atau macan, harimau itu turun, nah kemungkinan kan di atas di gunung panas, jadi kemungkinan akan ada erupsi. Nah, jadi dulu yang memberitahu pertama itu ya dari Mbah Marijan. Kalau sekarang sudah canggih setelah erupsi, kita lihat live Merapi pun di YouTube ada, CCTV live Merapi ada. Jadi kalau malam ada, mau mantau ada erupsi atau enggak pun sekarang semua bisa. Kalau sekarang, kalau dulu memang belum, karena memang untuk erupsi ini kan siklus termasuk lama. Karena memang yang sepuh-sepuh juga belum pernah merasakan yang erupsi sebesar ini. Jadi yang terbesar memang 2010. Mungkin kalau tahun-tahun yang 1800 mungkin sudah pernah ada. Ini apa? Benda. Nah ini kayak mirip keris mas. Iya benar. Atasnya kayak ada apinya. Ini rumah yang dimasuki yang pertama tadi ini. Yang ini yang paling atas ini batu alian. Batu alian. Jadi sebenarnya namanya dulunya itu adalah batu alihan. Tahu alihan? Mudahan. Nah, jadi dulu memang di sini itu nggak ada batunya karena memang di bawahnya itu rumah, salah satu rumah warga. Dia menemukan pemilik rumah itu waktu pulang menengok rumahnya setelah erupsi, ditemukan batu ini. Nah, akhirnya disebut batu alihan karena memang batunya besar. Tapi karena dari banyaknya pengunjung itu karena melihat kayak ada mata ini, mata itu, mulut, telinga agak aneh, jadi sering disebutnya batu alien, bukan alihan lagi. Jadi ini punya satu keluarga. Punya satu keluarga. Memang kalau di kampung gitu, rata-rata memang karena rumahnya belum terlalu mepet, jadi ada kayak halaman gitu rumah-rumahnya. Oh, lantai waktu ini. Bagi warga yang berpenghuni di dekat lereng Merapi, karena dulu rumahnya hancur, dibikinkan huntara atau guna sementara dari bambu guys.
kurang lebih 1 tahun. Setelah 2012, karena memang warga tidak boleh pulang ke kampung asalnya, akhirnya dibikinkan hunan tetap. Yang tadinya huntara dari bambu, akhirnya dibuat huntap. Dan sekarang dari permanen, yang berjarak aman sekitar 10 kilometeran. Nah guys, sekarang adalah Bapak Asih yang menggantikan juru kuncinya. Merupakan putra dari Mbah Marijan, merupakan putra ketiga dari Mbah Marijan. Kenapa tidak pertama dan kedua? Karena anak pertama dan kedua itu perempuan. Akhirnya dipilihlah Pak Asih, dan yang milih dari keraton, bukan dari warga. Lanjut kemana ini kita? Langsung lanjut ke destinasi kedua. Oke gas. Ntar baru terakhir ke air. Ini ke mana dulu Pak? Kita ke The Last Park. Oh, The Last Park dulu ya. Oke gas. Kejedot. Otaknya berkurang. Aduh Mas Ika, aku tahu otakku berkurang. Kita kemana? Kita ke The Last Park. Guys, kita masih ada video kelanjutannya ya, ditunggu. Suka bergembira. Di mana kita? Yogyakarta. Mbah Marijan. Oke, tepuk tangan.